wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi peran sekretaris dalam membantu pimpinan. Next. Dari untuk yang pertama, apa itu sekretaris? Jadi sekretaris ini adalah merupakan tenaga profesional yang bekerjanya itu membantu pimpinan dalam menyelesaikan segala pekerjaan pimpinan, berperan dalam tugas manajerial dan juga tugas operasional, serta bertanggung jawab atas pekerjaan administrasi dan juga pengelolaan informasi. Jadi, yang dimaksud dari tugas manajerial ini adalah tugas yang mencakup tentang pengelolaan, perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Contohnya, menyusun rencana kerja, menyusun jadwal pekerjaan dari pimpinan, dan juga mengkoordinasi tugas-tugas antar bagian. Sedangkan tugas operasional itu adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya mengelola surat masuk dan surat keluar, mengarsip dokumen dan juga laporan, serta menerima tamu dan juga menerima telepon. Teman-teman bisa dilihat pada layar, saya sudah menjabarkan beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan untuk beberapa waktu depannya. Jadi yang pertama adalah mengelola administrasi pimpinan, mengatur agenda dan waktu pimpinan, menjadi penghubung komunikasi pimpinan, menjaga kerahasiaan informasi, mendukung kegiatan rapat, serta membantu pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu adalah mengelola administrasi pimpinan. Jadi mengelola administrasi pimpinan ini adalah tugas utama seorang sekretaris. Dalam hal ini, sekretaris bertanggung jawab mengelola surat masuk dan surat keluar, mulai dari menerima, mencatat, mengelompokkan hingga mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang terkait. Contohnya menyiapkan laporan, proposal dan juga dokumen resmi, serta mengatur jadwal kerja pimpinan. Yang kedua adalah mengatur agenda dan waktu pimpinan. Sebagai seorang sekretaris, wajibnya harus bisa mengatur jadwal pimpinan dari yang berskala prioritas hingga skala yang paling tidak prioritas, serta mengatur kegiatan dinas dan pertemuan, dan mengingatkan pimpinan tentang agenda-agenda penting dalam kegiatan atau jadwal pimpinan. Next. Yang berikutnya menjadi penghubung komunikasi. Jadi karyawan ini harus bisa berkomunikasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal dalam melakukan pekerjaannya. Jadi menjadi perantara antara pihak pimpinan dan juga pihak internal maupun eksternal. Atau bisa dikatakan atau kata lain, bahasa lainnya itu orang dalam perusahaan dan juga orang luar perusahaan seperti tamu dan klien. Jadi sekretaris ini juga harus bisa menyampaikan informasi dari pimpinan ke karyawan, dari karyawan menuju pimpinan ataupun dari pimpinan sesama pimpinan. Yang berikutnya adalah menjaga kerahasiaan informasi. Seorang sekretaris ini sering memegang atau menangani data-data penting dari perusahaan. Jadi seorang sekretaris ini harus mempunyai sikap profesional dan beretika, tidak menyebarkan informasi yang bersifat rahasia. Sifat ini itu bergantung pada kita, bagaimana cara kita menyikapi dan mengelola informasi dari pimpinan. Yang berikutnya adalah mendukung kegiatan rapat. Seorang sekretaris ini berperan atau ikut andil dari awal persiapan rapat hingga rapat ini ditindaklanjuti, seperti menyiapkan undangan dan agenda rapat, mempersiapkan ruang dan perlengkapan rapat, mencatat notulen rapat, menyusun dan mendistribusikan hasil rapat kepada pihak-pihak yang terkait. Dan yang berikutnya, membantu pengambilan keputusan. Sekretaris ini harus mempunyai data yang akurat, jadi dia harus bisa menyimpan data laporan ringkas dan juga akurat serta benar untuk membantu mengambil keputusan dengan para pimpinan-pimpinan. Jadi kesimpulannya adalah sekretaris ini dapat berperan penting dalam membantu tugas pimpinan. Menjadi seorang sekretaris harus
kompeten dan juga ahli dalam bidangnya agar tugas-tugas pimpinan ini dapat terselesaikan secara teratur dan juga terjadwal.